Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan hari ini kami kembali membahas tentang Yudas Iskariot, satu orang yang diberikan hak-hak yang luar biasa dan sebetulnya keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Bertemu Kristus secara langsung selama 3,5 tahun, menjadi murid, menjadi rasul, menyaksikan kehidupan Kristus yang suci murni, menyaksikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, dan terutama di atas segala lain mendengar pengajaran penginjilan langsung dari Yesus sendiri. Tetapi Tuhan yang secara menyedihkan harus berakhir dengan sangat-sangat buruk. Dialah melalui belajar tentang Yudas Iskariot ini, kami belajar untuk tidak meneladani kehidupannya, hal-hal yang buruk yang dia lakukan, yang membuat bukan saja semua hak-haknya menjadi sia-sia, tetapi sebaliknya bahkan berbalik merugikan dia. Karena makin besar haknya, makin besar juga tanggung jawabnya. Dan dengan dia tidak percaya dan hidup secara buruk, makin berat hukumannya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau bimbing seluruh acara firman. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua dan mendengar, berikan kami kesegaran, hati yang terbuka, konsentrasi, terang, dan setelah kami mengerti, berikan ketundukan. Yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan dan dewasakan. Dan kami juga berdoa untuk segala macam serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, kuatkan kami. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, Engkau kiranya jaga sehingga semua berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, Yudas Iskariot ini adalah session yang ke-16. Nah, masalah kalau Anda dengar yang 1 sampai 15 dan 16-nya ini pun belum selesai. Saya pikir bakal 17, tapi 17-nya ternyata panjang sekali. Tidak akan bisa dalam satu session. Tapi biarlah itu urusan nanti. Sekarang sudah kita bahas Yudas Iskariot session yang ke-16, dan di mana kita membahas tentang kematian Yudas Iskariot. Saudara, hal yang pertama, cara kematian Yudas Iskariot. Di sini kita akan membahas ayat-ayat yang kelihatannya saling bertentangan atau kelihatannya kontradiksi. Yudas Iskariot ini mati bagaimana, saudara? Dia bunuh diri dengan gantung diri, seperti dalam Matius 27 ayat 5, atau jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar, seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 18. Dua ayat ini kelihatan kontradiksi, dan saudara, kita harus bisa mengharmoniskan karena ayat-ayat ini banyak digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang dan mengatakan bahwa Alkitab kita bukan firman karena kontradiksi. Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, gantung diri. Ya. Kisah 1:18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tidak bicara gantung kalau di sini. Jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perutnya keluar. Nah, saudara, sebelum kita berusaha mengharmoniskan dua ayat ini, saya betulkan dulu terjemahan dari Kisah 1:18 ya. Terjemahan tertelungkup ini salah. Tidak tahu muncul dari mana, sama sekali tidak ada sebetulnya. Bukan tertelungkup, tapi jatuh dengan kepala dulu. Ya, dalam terjemahan King James saya langsung bacakan Indonesianya, dan jatuh dengan kepala dulu. Headlong bahasa Inggrisnya, jatuhnya seperti begini ya. Ia terbelah di tengah-tengah dan semua isi perutnya keluar.
Dan kalau saya perhatikan RSV, NIV, NASB semua menggunakan terjemahan yang sama, headlong, jatuh dengan kepala dulu. Jadi tidak ada dikatakan jatuh tertelungkup begini, sama sekali tidak. Nah sekarang saudara, bagaimana mengharmoniskan? Sebetulnya ya, biarpun sepintas lalu kedua ayat ini bertentangan, tapi tidak ada masalah ya. Ini termasuk ayat yang kelihatan bertentangan, tapi pengharmonisannya menurut saya gampang sekali. Dan boleh dikatakan semua penafsir beranggapan Yudas menggantung diri di sebuah pohon yang dahannya, dia pohon di tepi jurang begini ya, dahannya menjulur keluar begini, dan dia menggantung diri. Jadi mati gantung diri memang sesuai Matius 27 ayat 5. Tapi ingat ya, dia koruptor ya. Kalau dia suka curi dan sebagainya, mungkin dia gemuk. Nah kalau dia gemuk, nah, berat saudara. Nah lama-lama atau talinya tidak kuat, atau dahannya yang tidak kuat, nah patah, dia jatuh ke jurang itu, lalu isi perutnya terburai dan sebagainya. Dan itu yang diceritakan Kisah Rasul 1 ayat 18. Jadi dua ayat ini menceritakan timing yang berbeda. Yang satu bilang gantung diri, yang satu setelah dia gantung diri jatuh, tanpa menceritakan gantung dirinya. Saudara, jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan hal ini, tapi tetap kita akan melihat ya beberapa komentar penafsir berkenaan dengan hal ini. William Hendrickson berkata demikian, lalu ia pergi dan menggantung dia sendiri. Mengapa ini harus dianggap sebagai bertentangan dengan cerita Lukas? Kisah Rasul itu yang nulis Lukas ya. Jadi cerita Lukas maksudnya dalam Kisah Rasul. Jatuh dengan kepala dulu, yang terbuka atau terbelah di tengah-tengah, dan semua isi perutnya keluar. Kisah 1:18 tidaklah jelas. Jadi menurut Hendrickson, tidak jelas apanya yang kontradiksi. Lalu dia bilang demikian, jika ia menggantung dia sendiri dari sebuah pohon yang terletak pada suatu tebingan tinggi di atas suatu lembah, dan jika lalu talinya putus dan sang pengkhianat jatuh pada tanah yang berbatu karang, hasilnya sangat bisa seperti yang telah digambarkan dalam kitab Kisah Rasul. Tentu saja usaha pengharmonisan ini bisa salah. Di sana bisa ada penjelasan yang lain dan lebih baik, tapi setidaknya tidak ada alasan apapun untuk berteriak ketidakcocokan atau pertentangan. Jadi saudara, kalau kita melihat dua ayat yang kontradiksi kelihatannya, kita tidak punya kewajiban untuk memastikan harmonisnya itu bagaimana. Kita cukup memberikan beberapa kemungkinan. Kalau tanya yang ya nggak tahu, memang dari ceritakan kok. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk pasti seperti ini, tidak ada. Tapi pokoknya kita bisa memberikan kemungkinan yang logis, yang masuk akal, tanpa memontir ayat dan sebagainya. Itu sudah cukup. Jadi kita bisa mengatakan pokok ini tidak harus bertentangan. Seandainya terjadi begini, maka tidak ada kontradiksi. Ya, Albert Barnes mengatakan demikian. Penjelasan yang diusulkan di sini akan dibuat lebih mungkin jika dianggap bahwa ia menggantung diri sendiri dekat lembah yang sangat curam. Para penafsir telah mengusulkan, kata Profesor Hackett dalam bukunya Illustration of Scripture halaman 275-276, bahwa Yudas bisa telah menggantung dirinya sendiri pada sebuah pohon di dekat suatu tempat yang sangat curam di atas lembah Hinom, dan bahwa karena cabang atau tali patah atau putus, ia jatuh ke dasar dan terbentur hancur oleh kejatuhan itu. Untuk diri saya sendiri, jadi ini Profesor Hackett itu pernah ke sana dan melihat tempat yang dianggap sebagai tempat Yudas bunuh diri. Saya merasa pada waktu saya berdiri di lembah ini dan melihat ke atas pada teras batu karang yang terletak di atasnya, bahwa penjelasan yang diusulkan adalah suatu penjelasan alamiah sepenuhnya. Saya lebih puas dari sebelumnya dengan itu. Saya mengukur dinding yang curam, hampir tegak lurus di tempat-tempat yang berbeda, dan mendapati tingginya adalah berbeda-beda, 40, 36, 33, 30, dan 25 kaki. 25 kaki 7,5 meter ya. Itu lebih dari gedung tingkat 2 sebetulnya. Kalau 40 kaki 12 meter lebih, itu lebih dengan 4 tingkat lebih ya. Pohon-pohon tetap tumbuh cukup dekat dengan tepi dari batu-batu karang itu, dan tak diragukan pada zaman dulu ada lebih banyak pohon di tempat yang sama. Suatu jalan yang dikeraskan juga ada di dasar dari tonjolan. Maka karena itu juga seseorang yang jatuh dari atas besar kemungkinannya untuk hancur dan mati. Sang pengkhianat
bisa telah terbentur dalam kejatuhannya pada batu-batu karang yang tajam yang menusuk tubuhnya dan menyebabkan isi perutnya keluar. Jadi orang yang setelah menyaksikan tempatnya, dia lebih percaya lagi akan teori ini. Dulunya dia sudah merasa puas dengan ini, tapi lihat sikonnya sendiri, dia lebih puas lagi. Ini memang pentingnya orang pergi ke sana ya. Dalam hal-hal tertentu, melihat sikonnya kita bisa membayangkan. Tapi kalau kita tidak pernah ke sana, maka kita tidak bisa bayangkan tempatnya bagaimana. Tapi orang yang pernah ke sana dan memikirkan, oh jatuh di sini, itu memang sangat-sangat memungkinkan. Kalau saudara, buku komentar yang lain ini, The Biblical Illustrator, maka demikian. Cara kematian Iskariot, para penentang Kristennya telah menunjukkan pernyataan dalam teks ini sebagai tidak konsisten dengan pernyataan dalam Kisah 1:18, di mana ia dikatakan telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh dengan kepala dulu, ia terbelah di tengah-tengah dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Tetapi teks-teks ini tidak harus saling bertentangan. Perhatikan ini ya, yang warna hijau ya. Matius tidak mengatakan bahwa Yudas setelah menggantung dirinya sendiri tidak jatuh ke tanah. Atau sebaliknya, Lukas tidak mengatakan bahwa Yudas tidak menggantung dia sendiri sebelum ia jatuh ke tanah. Ini perlu diperhatikan ya. Tidak ada kontradiksi sebetulnya ya. Dan kecuali penulis-penulis meneguhkan realita dari peristiwa-peristiwa yang mereka sebutkan secara terpisah dengan suatu cara, sehingga menegaskan atau menyatakan secara implisit bahwa jika satu peristiwa benar, maka yang lain harus atau pasti salah, adalah jelas bahwa mereka tidak bertentangan satu sama lain. Tentang hubungan satu sama lain yang persis dari dua peristiwa yang dibicarakan, kita tidak mempunyai informasi dan tidak bisa menegaskan apapun dengan kepastian. Sama seperti Hendriksen tadi ya, dia tidak berani memastikan. Nah, suatu keadaan di antara atau di tengah-tengah menghubungkan yang satu dengan yang lain, seperti bagian-bagian dari kejadian atau peristiwa yang sama, tetapi keadaan itu tidak dicatat. Diduga bahwa Yudas bisa telah menggantung dia sendiri di tepi dari suatu tepi yang curam dekat lembah Hinom, dan bahwa tali dalam mana ia tergantung putus sehingga ia jatuh ke bumi atau tanah dan hancur. Pada waktu saya berdiri dan sebagainya, ini kutipan yang sama dari Profesor Hackett. Dari dua penafsir ini sama-sama mengutip dari orang yang sama. Saya sudah saya bacakan ulang, tapi pokoknya persis sama. Saudara, lalu kutipan yang lain dari buku tafsir yang lain, Bible Knowledge Commentary. Satu penjelasan adalah bahwa usus atau isi perut Yudas dengan cepat menjadi bengkak dan membesar setelah ia menggantung dia sendiri, sehingga ia meledak atau pecah dan terbuka. Saya tidak tahu apakah secara medis memang dimungkinkan hal itu ya, orang gantung diri lalu perutnya membesar dan sebagainya. Kalau saya tidak pernah dengar, jadi rasanya tidak beralasan. Tapi dia ini mengatakan ya, dia lebih setuju penjelasan yang satunya ya. Penjelasan yang lain lebih memungkinkan adalah bahwa Yudas menggantung dia sendiri di atas sebuah jurang, dan tali atau dahan dari pohon yang ia gunakan putus atau patah. Pada waktu ia jatuh ke batu-batu karang di bawah, ia terbelah. Tapi sekarang sudah ada satu penafsir yang terakhir ini memberikan kata-kata yang lebih berbeda ya. Suatu fragmen dari Papias, ini satu bapak gereja ya, memberi penjelasan yang lain, menceritakan bahwa ia diremukkan dan dikeluarkan isi perutnya oleh sebuah kereta yang lewat. Jadi mungkin telah jatuh, bukan jatuhnya yang membuat isi perutnya keluar, tapi ada kereta lewat, dia dilindas dan keluar semua. Ya tetap bisa ada kemungkinan semacam demikian. Kita cuma bisa menebak. Tapi yang pasti dua bagian tidak harus kontradiksi. Ada satu teori yang bisa mengharmoniskan dan itu sangat memungkinkan. Kan saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Alasan Yudas Iskariot itu membunuh dirinya sendiri. Saya akan membahas beberapa alasan dan bisa kombinasi dari alasan-alasan ini yang menjadi alasan yang sesungguhnya ya. Pertama saudara, William Barclay itu mengatakan bahwa Yudas Iskariot bunuh diri karena dia merasa bahwa rencananya berjalan salah. Ini kata-kata dari William Barclay. Tindakan bunuh diri dari Yudas pasti adalah petunjuk terakhir bahwa rencananya telah berjalan salah. Ia memaksudkan untuk membuat Yesus menyala dengan terang sebagai seorang pemenang. Alih-alih ia telah mendorongnya kepada salib dan kehidupan bagi Yudas dihancurkan. Saudara, kata-kata William Barclay ini hanya benar kalau motivasi Yudas Iskariot dalam mengkhianati Yesus adalah ini.
Yudas itu sebetulnya seorang patriot ya. Dan dia percaya seperti kebanyakan orang Yahudi percaya, Mesias itu akan datang menjadi raja yang perkasa, akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma. Tapi ditunggu-tunggu, waktu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Yesus kok terlalu slow motion ya, pergerakannya terlalu pelan. Dan Yudas kepingin cepat. Dia pikir dengan mengkhianati Yesus ditangkap, nanti Yesus akan terpaksa menggunakan kuasanya menghancurkan Romawi. Dan itu keinginan dia. Mungkin karena dia patriot, mungkin juga karena dia cinta uang. Kita sudah belajar bahwa dia cinta uang. Dia mencuri dalam Yohanes pasal 12, dan mencuri berulang-ulang terus menerus. Dan juga dia menjual dengan harga 30 keping perak. Jelas cinta uang. Jadi kalau dia memaksa Yesus untuk menang, nah kalau Yesus jadi raja, dia salah satu dari 12 rasul, dia jadi menteri. Rasa-rasanya mesti menteri keuangan ini, dapat duit lebih banyak. Nah, jadi saudara, ini sangat memungkinkan. Dan saya pikir saudara, motivasi Yudas mengkhianat, bahwa dia memang ingin memaksa Yesus menggunakan kuasanya, itu suatu teori yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Biarpun cinta uang juga motivasi yang tidak bisa disingkirkan. Mungkin kombinasi dari keduanya. Jadi saudara, kalau teori itu benar, maka kata-kata ini memungkinkan. Jadi dia pikir Yesus diserahkan, ditangkap, pasti gunakan kuasa, hancurkan. Dia lihat Yesus diadil, dikirim, diapakan, digebuk, diam saja, dijatuhi hukuman mati, diam saja, semua diam saja. Dan itu membuat dia pikir, wah, rencananya berjalan salah. Dan akhirnya dia begitu kecewa, begitu putus asa, begitu frustrasi, sampai dia lalu bunuh diri. Saudara, William Barclay menyambung dengan kata-kata ini. Mungkin seandainya Yudas tetap setia pada Yesus, ia akan mati martir. Tetapi karena ia terlalu menginginkan jalannya sendiri, ia mati oleh tangannya sendiri. Ia kehilangan kemuliaan dari mahkota seorang martir untuk mendapati bahwa hidup tidak tertahankan karena ia telah berdosa. Saudara, dia terlalu menginginkan jalannya sendiri. Sebetulnya saudara, seandainya dia memang punya keinginan Yesus berkuasa dan memang dia khianati supaya Yesus terpaksa menggunakan kuasanya, ya dia tidak terlalu buruk ya. Tapi saudara, apakah itu bisa dibenarkan? Tidak ada ceritanya ya. Karena dalam kelompok Yesus, yang memimpin siapa dan yang dipimpin siapa? Yesus memimpin, dan kita semua mestinya ikut di bawah pimpinannya dia. Kalau Yesus mau jalan pelan, ya kita jalan pelan. Yesus mau jalan cepat, kita jalan cepat. Nggak bisa Yesus mau jalan pelan, kita jungkar ke dia. Lalu kita pengikut atau kita pemimpin, yang mana? Saudara, tapi dia maunya sendiri. Dan saudara, itu memang banyak dari kita yang selalu maunya sendiri. Dan kalau kita maunya sendiri, maka segala sesuatu menjadi kacau. Dan jelas tindakan maunya sendiri itu bukan seharusnya orang Kristen lakukan. Kita mesti maunya Tuhan. Dan Yesus sendiri memberikan contoh atau teladannya pada waktu dia di Taman Getsemani. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Itu yang dia mau. Tapi dia bukan orang yang mau sendiri. Dia tambah doanya, bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tidak ada masalah saudara mau apa. Tapi kalau saudara berdoa, jangan paksa Tuhan. Dan saudara lakukan tindakan apapun, jangan memaksakan, aku mau begini. Mestinya kita berdoa dan minta pimpinan. Apakah ini kehendak Tuhan? Ya atau tidak, baru laksanakan. Tapi Yudas tidak. Dia betul-betul berjalan maunya sendiri, dan semua jadi kacau. Akhirnya dia bunuh diri. Sekarang poin kedua. Alasan kedua, Matthew Henry mengatakan bahwa Yudas Iskariot bunuh diri karena setan membuatnya putus asa. Dan pada waktu dia putus asa, dia berada sendirian. Dia justru sengaja menyendiri. Sebelum kita membaca atau melihat komentar Matthew Henry, mari kita melihat terjemahan dari Matius 27 ayat 5. Dan ini perlu dibetulkan dulu ya. Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dalam terjemahan LAI yang saya beri warna biru itu ya, digunakan hanya satu kata kerja, pergi. Padahal seharusnya ada dua kata kerja.
Di sini terjemahan dari King James, and departed and went and hanged himself, dan meninggalkan dan pergi dan menggantung dia sendiri. Jadi dua kata kerja ya, departed, went, meninggalkan, pergi. Untuk kata pertama digunakan kata Yunani anechoresen, yang berarti meninggalkan atau menarik diri. Dan untuk kata kedua digunakan kata Yunani apelton, yang berarti pergi. Jadi kata pertama meninggalkan atau menarik diri, ini menyendiri ya, dalam keadaan putus asa, menyendiri. Ini sesuatu yang membahayakan. Dan yang dibahas oleh Matthew Henry adalah kata ini, kata yang pertama. Dan ini komentar dia. Disinilah keputusasaan tertinggi kemana Yudas digiring oleh cara ini. Seandainya imam-imam kepala menjanjikan dia untuk menghentikan penuntutan, itu akan merupakan suatu penghiburan baginya. Tetapi melihat tidak adanya harapan untuk itu, ia menjadi putus asa. Ayat 5, ia pergi dan menggantung dia sendiri. Pertama, ia pergi menyendiri, anechorese. Ia menarik diri ke suatu tempat yang sunyi, di mana ia sendirian, seperti orang yang kerasukan setan menyendiri di gurun. Lukas 8 ayat 29. Celakalah ia yang ada dalam keputusasaan dan ada sendirian. Seandainya Yudas pergi kepada Kristus atau pada beberapa dari murid-murid, ia mungkin telah mendapatkan kelegaan bagaimanapun buruknya kasusnya. Tapi setelah gagal melakukan sesuatu dengan imam kepala, ia menyerahkan dia sendiri pada keputusasaan dan setan yang sama, yang dengan pertolongan dari imam-imam menariknya pada dosa, dengan pertolongan mereka mendorongnya pada keputusasaan. Bagian yang saya warna merah bagian akhir ya, ini menunjukkan kurang ajarnya setan ya. Jadi biasanya pada waktu belum berbuat dosa dia goda, gak apa-apa, dosa cuma itu sepele kecil, tidak masalah. Tapi pada waktu dosa sudah dilakukan, dia berikan kacamata cembung, dosanya kelihatan besar sekali. Dan Yudas sekarang melihat betapa hebatnya dosanya, dan dia berpikir tidak akan hal itu bisa diampuni. Nah, poin saya yang lebih saya tekankan adalah pada waktu dia putus asa, dia menyendiri. Saudara, orang itu memang punya karakter beda-beda ya. Ada orang yang kalau depresi, kalau sedang putus asa dan sebagainya, kecewa berat, sedih berat, dia cari hiburan. Memang cari hiburan ini pun bisa negatif, karena seringkali cari hiburannya yang tidak karu-karuan, lalu pergi diskotik, lalu melacur, atau pakai narkoba dan sebagainya. Cari teman-teman yang belakrak, tidak karu-karuan, itu bisa buruk juga. Tapi bisa juga dia putus asa, cari teman, cari kegiatan yang lebih positif tentunya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi ada kelompok kedua orang yang pada waktu depresi, sedih dan sebagainya selalu menyendiri. Saya punya satu saudara sepupu yang juga ada problem yang hebat dan sebagainya. Dia selalu menyendiri. Bahkan terhadap keluarga dekat yang paling dekat pun dia tidak mau bersama. Dan saya pikir orang seperti ini bahaya. Sangat mungkin berakhir dengan hal seperti ini juga. Ya, setelah pada waktu putus asa, sedih dan sebagainya, memang jangan menyendiri. Cari teman, cari hiburan, apapun, cuma jangan yang negatif. Ya, karena itu kalau sudah menyendiri, itu akan menambah depresinya, menambah hal yang menekan, sehingga memungkinkan terjadi seperti yang Yudas lakukan. Dan bicara soal Yudas putus asa, Yudas putus asa lalu bunuh diri, itu juga terjadi karena satu hal lain lagi, ketidakmengertian dia tentang belas kasihan dari Kristus. Kalau dia mengerti, dia mestinya tahu dosanya sehebat apapun, Kristus akan mau ampuni dan terima dia kembali. Tak betul Kristusnya mati atau bagaimanapun, dia akan diampuni. Tapi saudara, dia tidak mengerti. Dan saudara, ini konyol. Ikut 3,5 tahun,
Tidak melihatkah dia tindakan Yesus dalam mengampuni orang yang tidak karu-karuan? Misalnya, Yohanes pasal 4, perempuan Samaria yang punya 5 suami itu diterima dengan baik, diampuni. Yohanes pasal 8, pada waktu perempuan berzina dibawa pada Yesus, diampuni juga. Orang mau hukum mati, yang tidak berbuat dosa lempar batu pertama, dan tidak ada yang lempar, dia bilang dia tidak menghukum. Jadi saudara, belas kasihan Yesus ditunjukkan banyak hal, dan bukan hanya dengan didemonstrasikan, ajaran juga sangat banyak. Misalnya ya, perumpamaan tentang orang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu luar biasa banyaknya ya. Dibandingkan 100 dinar betul tidak ada bandingan, luar biasa banyaknya. Tapi Yesus berkata, orang itu dihapuskan. Nah saudara, dengan hal semacam demikian sebetulnya harusnya dia mengerti. Dengar ajaran, lihat tindakan Yesus. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Mestinya dia mengerti. Tapi saudara, aneh ya. Orang kalau memang sudah keplek ya keplek. Ada orang-orang yang memang kayak ditutup ya. Dengar. Tidak pernah bisa mengerti. Selalu ingin diajar, tapi tidak pernah bisa mengerti kebenaran. Saudara, kalau saudara adalah orang yang seperti itu, wah ini celaka. Mesti curigai iman saudara sendiri. Karena biasanya nomor 1 imannya tidak berada. Kalau imannya ada Roh Kudus, biasanya kasus itu tidak terjadi. Dan kalau kasus terjadi, maka nomor 1 curigai iman saudara. Dan Yudas di sini 3,5 tahun ikut Yesus bisa punya pengertian model seperti begini. Itu jelas dia memang orang keplek yang sebetulnya tidak pernah beriman. Saya akan berikan komentar dari Calvin. Seandainya Yudas telah mendengarkan peringatan Kristus, di sana masih akan tetap ada tempat untuk pertobatan. Tetapi karena ia meremehkan tawaran keselamatannya begitu murah hati atau begitu penuh kasih karunia, ia diserahkan pada kekuasaan iblis, sehingga iblis bisa melemparkannya ke dalam keputusasaan. Dia saya kira bolak-balik diperingati oleh Yesus ya. Andai kata dia bertobat, dia selamat. Tapi cara dia meremehkan, dan akhirnya diserahkan kepada iblis. Matthew Henry berkata demikian. Ia menjadi algojo dirinya sendiri. Ia menggantung dia sendiri. Yudas melihat dan merasa tentang dosanya, tetapi ia tidak mempunyai pengertian tentang belas kasihan Allah dalam Kristus. Maka ia merana dalam kesalahannya. Dosanya kita bisa menganggap bukan dalam dia sendiri tidak bisa diampuni. Ada beberapa dari mereka yang diselamatkan, yang telah menjadi pengkhianat dan pembunuh Kristus. Jadi pengkhianatan Yudas bukan dosa tidak bisa diampuni ya. Saya tidak yakin apakah dosa Petrus waktu nyangkal Yesus 3 kali itu lebih hebat daripada pengkhianatan. Belum tentu. Dosa sama-sama berat, sama-sama buruk. Mengutuk, bersumpah tidak pernah Yesus, sama buruk dan 3 kali. Apakah dia lebih berat? Belum tentu. Petrus bisa diampuni. Mengapa Yudas tidak? Karena Yudas tidak bertobat, tidak percaya. Andai kata dia bertobat, dia percaya, saya yakin dosanya bisa diampuni. Jadi dosa Yudas itu bukan itu yang membuat dia masuk neraka. Dosa itu bisa diampuni seandainya saja dia percaya. Dan ada menurut orang ini beberapa orang yang pernah jadi pengkhianat dan pembunuh Kristus yang bertobat dan diampuni. Saya sambung. Tetapi yang menyimpulkan seperti Kain, bahwa kejahatannya lebih besar daripada yang bisa diampuni, dan lebih mau melemparkan diri sendiri pada belas kasihan setan daripada belas kasihan Allah. Dan beberapa orang telah berkata bahwa Yudas lebih berdosa dalam putus asa atau kehilangan harapan tentang belas kasihan Allah daripada dalam mengkhianati darah tuannya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan ya. Orang anggap Yudas, oh pengkhianat, dosanya yang paling gede pengkhianat. Tapi orang ini berkata, beberapa orang mengatakan tidak, dosanya lebih besar pada waktu dia kehilangan harapan tentang belas kasihan Allah, bukan bertobat, tetapi malah bunuh diri. Dibandingkan dengan dosa pengkhianatannya, ini lebih besar. Dan memang ini lebih besar, lebih mematikan. Ini bisa diampuni. Yang ini, dia gantung diri, habis ceritanya, bubar. Saudara, kita semua mungkin pada satu saat putus asa. Dulu mungkin pernah, nanti pasti akan pernah lagi.
Saya tidak percaya ada orang tidak pernah putus asa. Saya tidak percaya ada orang tidak pernah sedih yang nemen sampai bosan hidup. Kalau saya sering sekali mengalami itu. Dan saudara, orang Kristen mengalami seperti itu banyak. Karena penderitaan bagi orang Kristen begitu hebat, sangat bisa mengalami hal-hal seperti itu. Dan kalau sudah mengalami seperti itu, maka pikir, jangan menyendiri. Dan jangan lalu kehilangan kepercayaan tentang belas kasihan dari Tuhan. Kalau dia pertama-tama dari dulu menjadikan saudara anak ya, pada saat saudara masih kafir total, sekarang sudah menjadi anak, apakah dia akan buang saudara dan tidak pedulikan pada saat saudara putus asa? Problemnya sehebat apa, penderitaannya sehebat apa, tetap datang, dia peduli dan dia mau menolong. Saat ini sedang tidak putus asa, mungkin saudara pikir, gak peduli. Tapi saudara, kalau firman saudara lupakan, dan pada saat saudara putus asa, saudara lakukan sama seperti Yudas, itu membawa saudara ke neraka. Ingat ini baik-baik. Dan pada saat suatu kali saudara putus asa dan kepingin mati, maka pikirkan hal ini. Jangan menyendiri, jangan lari pada setan, jangan bunuh diri, tapi lari kepada Tuhan. Dia penuh belas kasihan, dia pasti mau dan akan menolong. Mungkin tidak langsung, mungkin ada jarak jangka waktu, tapi lambat atau cepat dia pasti akan menolong. Mari kita melanjutkan. Kita mempunyai sebuah contoh tentang hasil atau akibat yang menakutkan dari keputusasaan. Itu sering berakhir dalam bunuh diri, kesedihan, bahkan kesedihan karena dosa. Jika bukan menurut Allah mengerjakan kematian, jenis kematian yang terburuk. 2 Korintus 7:10 ya. Jenis kematian yang terburuk. Karena suatu roh atau semangat yang terluka, siapa bisa menanggungnya? Biarlah kita memikirkan seburuk-buruknya tentang dosa. Ya, ada kata dosa ya. Pikirkan seburuk-buruknya, tidak masalah. Asal kita tidak berpikir itu tidak bisa diampuni. Kalau kita berdosa, lo pikir tidak bisa diampuni, ini yang paling celaka. Ya, jangan mau pikir dosanya seburuk apapun, tidak masalah. Asal tidak berpikir itu tidak bisa diampuni. Biarlah kita putus asa tentang pertolongan dalam diri kita sendiri, tetapi tidak tentang pertolongan dalam Allah. Ingat baik-baik saudara, pada saat sudah putus asa, khususnya putus asa tentang dosa. Seringkali kita jatuh dosa besar atau berulang-ulang dan kita putus asa. Pada saat saudara mau pikir buruk bagaimanapun silakan, tapi jangan berpikir itu tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa dari anak Tuhan yang tidak bisa diampuni. Bahkan semuanya dijamin pasti diampuni. Saya sekarang berikan ayat yang dijadikan referensi oleh dia ya. 2 Korintus 7:10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kata kehendak yang saya berikan tanda kurung itu sebetulnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Tapi saya memperhatikan terjemahan bahasa Inggris, banyak juga menambahkan kata will of God ya, kehendak Allah. Tapi sebetulnya secara hurufiah kata itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. Jadi sebetulnya duka cita menurut Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ini kelompok pertama dari suatu kesedihan atau duka cita. Nah, kelompok dua, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka citanya Yudas yang mana? Tidak usah ditanya ya, jelas sekali yang kedua. Duka cita yang membawa kematian. Duka citanya Petrus waktu dia menyangkal ketiga kalinya, ayam berkokok, Yesus noleh. Dia sedih dan dia menangis. Dia duka cita. Tapi duka cita yang pertama menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi Yudas, sayang sekali, tidak ada duka cita yang semacam demikian. Ini duka cita dari jenis yang berbeda sekali. Sedih, tidak ada masalah. Semua pernah sedih. Kita baru tidak ada kesedihan apapun kalau kita sudah masuk ke surga. Selama di dalam dunia ini, sedih selalu bisa ada. Tidak tahu kenapa, macam-macam alasan membuat sedih yang luar biasa.
Tapi saudara, jangan sampai sedih yang golongan kedua. Biarlah sedih yang golongan pertama, membuat kita bertobat, membuat kita lebih dekat pada Tuhan, dan sebagainya. Ayat lain yang juga digunakan oleh penasihat tadi, tidak disebutkan ayat berapa, pasal berapa ya, tapi ayatnya dari Amsal 18 ayat 14. Dalam terjemahan Indonesia berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini kalau Sinai paling spesialis kalau urusan ini ya, semangat. Nah saudara, memang sebetulnya itu benar ya. Kalau orang bisa selalu punya semangat dan tidak putus asa, ya dia akan jalan terus. Tapi kita namanya orang saudara ya, selalu putus asa bisa saja terjadi. Tapi kalau putus asa itu berkepanjangan terus menerus berlarut-larut, nah ini yang celaka. Dalam terjemahan King James, roh atau semangat dari seorang manusia akan menopang kelemahannya. Tapi suatu roh atau semangat yang terluka, siapa dapat menanggungnya? Jadi kalau tidak punya semangat, putus asa, habis, sudah apatis gitu ya, sudah, itu repotnya. Bukan hanya kita tidak bisa maju, tetapi keputusasaan dan sikap apatis itu sendiri akan menimbulkan problem-problem yang lain, bahkan sampai problem kesehatan. Itu pasti. Kalau poin sih sudah. Alasan ketiga, Calvin juga mengatakan bahwa tindakan bunuh diri ini terjadi karena Yudas Iskariot mengalami kesedihan yang bukan dari Allah. Sebetulnya sama kalau ini, tapi di sini saya bedakan karena di sini ada tambahannya. Dan Burgeon berpandangan sama, tapi menambahkan cara eksplisit bahwa tindakan bunuh diri Yudas Iskariot membuktikan bahwa pertobatannya bukanlah pertobatan yang sejati. Saudara, Calvin berkata demikian. Demikianlah Yudas merasa jijik dan takut, bukan sehingga berbalik pada Allah, tetapi sebaliknya. Sehingga karena diliputi dengan keputusasaan, ia bisa berfungsi sebagai suatu contoh dari seseorang yang sepenuhnya dikeluarkan dari kasih karunia Allah. Memang secara benar Paulus berkata bahwa kesedihan yang membimbing pada pertobatan menghasilkan hasil yang bermanfaat. 2 Korintus 7 ayat 10. Tetapi jika seseorang tersandung pada permulaan atau ambang pintu, saya berikan tanya, saya tidak tahu terjemahan persisnya itu bagaimana ya. Jadi stumble memang tersandung, yang saya terjemahkan permulaan atau ambang pintu, kata bahasa Inggris threshold. Saya tidak ngerti persisnya apa, tetapi saya kira kata-kata itu kalaupun tidak dimengerti tidak jadi soal. Ya, jadi saya bablaskan saja. Ia tidak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari suatu kesedihan yang menghancurkan dan dinilai secara salah. Kesedihan yang menghancurkan, dinilai secara salah. Lebih lagi, ini merupakan suatu penghukuman yang adil, dengan mana Allah pada akhirnya mengunjungi orang jahat yang dengan tegar tengkuk meremehkan penghakimannya, bahwa ia menyerahkan mereka kepada iblis untuk disiksa tanpa pengharapan dari penghiburan. Saudara, kata-kata terakhir itu saya kira perlu diwaspadai ya. Kalau Allah dikatakan oleh Calvin menyerahkan orang kepada iblis untuk disiksa, saya yakin Calvin tidak memaksudkan di dunia yang akan datang, tetapi di dunia yang sekarang ini. Saudara, hati-hati dengan orang yang selalu bilang dia pergi ke surga, pergi ke neraka. Dan makin lama makin banyak orang yang seperti itu. Secara teoritis saudara, bisakah orang dibawa oleh Tuhan ke surga atau ke neraka? Bisa. Paulus juga mengalami dalam 2 Korintus 12, dan itu pasti betul-betul dari Tuhan. Tapi saudara, pada waktu orang menceritakan seperti itu dan makin banyak, saya tidak percaya pengalaman itu jadi pengalaman murahan yang terjadi tiap hari dan tiap saat pada setiap orang. Dan itu ngomong kosong, tapi lebih-lebih khususnya orang yang bilang dibawa ke neraka. Hampir semua, saya katakan hampir semua tapi tidak semuanya, hampir semua mengatakan di neraka mereka melihat setan menyiksa orang yang masuk ke neraka. Dan satu cerita saya baca, orangnya dalam kayak lubang besar api dan kepingin keluar, bisa keluar, hampir keluar, setannya di atas dorong orangnya kembali, jatuh lagi setannya, ketawa-ketawa. Jadi saudara, kalau menurut penggambaran itu saudara, bukan cuma setan ada di neraka, kedua setan menyiksa orang yang masuk neraka. Ketika setannya enjoy sekali di neraka, bisa ketawa-ketawa. Apakah kalau setan masuk ke sana enjoy seperti itu? Saudara,
cerita ini bertentangan dengan Alkitab secara frontal. Pertama, setan belum masuk neraka. Kalau orang mati, memang atau langsung surga atau langsung neraka. Rohnya, tubuhnya nanti belakangan, tapi rohnya langsung. Tapi kalau setan, dia belum masuk neraka. Dia baru masuk neraka nanti Yesus datang kembali. Itu Wahyu 12 ayat 10. Kedua, kalau setan masuk neraka, dia disiksa, bukan menyiksa. Dia bisa enjoy. Omong kosong, saudara. Dia menyiksa orang. Siapa angkat dia jadi algojonya Tuhan? Lebih-lebih dia enjoy, dorong orang ketawa-ketawa dan sebagainya. Tidak bisa lebih konyol. Sebetulnya cerita itu bertentangan habis-habisan dengan Alkitab. Tapi saudara, ada berapa orang di luar sana yang mendengar kesaksian-kesaksian murahan dan konyol seperti itu, yang percaya begitu saja tanpa mengecek? Bahkan termasuk kakak saya sendiri. Dia ikut mengedarkan buku Wahyu Tuhan Yesus tentang neraka. Itu saya kira orang pertama ya yang cerita seperti itu. Cerita pergi ke neraka 40 hari 40 malam, bolak-balik, disuruh Tuhan menulis, dia tuliskan. Dan dia menceritakan hal yang sama. Setan menyiksa orang yang masuk neraka. Kakak saya ikut mengedarkan. Dan saya bilang itu buku sesat. Dan saya katakan, pertama setan belum masuk neraka. Kedua, kalau dia masuk neraka, dia disiksa, bukan menyiksa. Saya tidak bisa menjawab satu patah kata pun. Satu patah kata pun tidak jawab. Tapi saya tidak tahu apakah dia bertobat dan berhenti mengedarkan buku sesat, buku dusta itu, atau dia teruskan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu saya counter dia sama sekali tidak jawab, belas tidak bisa ngomong. Saudara, jadi saudara, jelas Calvin tidak mungkin menganggap Tuhan menyerahkan orang ini pada iblis, disiksa pada waktu sudah mati. Tidak. Tetapi pada waktu masih hidup, diserahkan kepada setan. Setan buat dia putus asa tanpa harapan. Itu sudah suatu penderitaan yang luar biasa. Sekarang saudara, Spurgeon mengatakan demikian. Kata-kata yang mengerikan itu, dan pergi dan menggantung dia sendiri, menyatakan karakter sebenarnya dari pertobatan Yudas. Pertobatannya adalah suatu pertobatan terhadap mana ia perlu bertobat. Kata-kata ini bagus ya. Pertobatannya dalam tanda petik ya, adalah suatu pertobatan terhadap mana ia perlu bertobat. Karena pertobatannya salah, mesti bertobat dari pertobatan yang salah kan? Ya sudah, karena itu pertobatannya adalah suatu pertobatan terhadap mana ia perlu bertobat. Bukan kesedihan yang salah yang mengerjakan pertobatan pada keselamatan. Dalam sejarah gereja Kristus di sana telah ada sedikit contoh penyesalan, seperti penyesalan Yudas, mendorong orang-orang pada keputusasaan, jika bukan pada bunuh diri sungguh-sungguh. Kiranya Allah dalam belas kasihan menjaga kita dari pengulangan yang lebih banyak dari pengalaman yang mengerikan seperti itu. Saudara, kita masuk pada poin ketiga sekarang. Tindakan bunuh diri ini merupakan akibat atau hasil akhir dari cinta uang dalam diri Yudas Iskariot. Tadi saya katakan ya, cinta uang motivasi yang tidak mungkin disingkirkan. Pertama, dia jual gurunya, dapat duit 30 keping perak. Kedua, saudara, konteks ceritanya itu menunjukkan kalau Yohanes pasal 12 dan sebagainya itu ya, dia mencuri berulang-ulang, sedikit-sedikit tapi terus menerus. Dan saudara, waktu dia mencela Maria karena satu botol minyak wangi yang harga 300 dinar itu dipecahkan, dicurahkan semua, itu lebih baik jual duitnya ke orang miskin. Dia maunya masuk ke penjagaan dia karena dia bendahara, dia lalu bisa curi. Tapi Yesus menolak itu, membuat dia jengkel sekali, dan lalu dia serahkan Yesusnya. Jadi sudah kejengkelannya karena Yesus garai dia tidak bisa dapat uang. Akhirnya tidak bisa dapat 3 dinar, tidak apa-apa, 30 keping perak pun jadi jual saja gurunya. Saudara, itu konteksnya semua berhubungan. Cinta uang tidak mungkin, sama sekali bukan motivasinya, tidak mungkin. Pasti sedikit banyak ini ada, bahkan menurut saya ini punya peranan sangat penting, membuat dia mengkhianati dan sebagainya, dan ini hasil akhirnya. Saudara, karena itu kalau kita memang cinta uang, sesuatu yang sangat harus kita waspadai. Saudara, kalau ngomong jujur ya, orang yang sama sekali tidak ada cinta uang itu tidak banyak.
luar biasa sedikit. Mungkin ya John Wesley dan juga Calvin adalah dua orang dari tokoh-tokoh Kristen yang termasuk orang yang semacam demikian. John Wesley itu penghasilannya 30 pound sterling. Dia pakai 28, lalu 2 disumbangkan. Pada waktu penghasilannya naik menjadi 60 pound sterling, 90 pound sterling, tidak tahu sampai banyak. Biasanya kalau kita penghasilannya naik, dulu pengeluarannya 28, penghasilannya naik jadi 60, pengeluarannya naik jadi 50 lah gitulah ya. Kan bisa gitu. Enggak dia, naik berapapun pengeluaran dia tetap 28. Dan sisanya disumbangkan oleh dia. Ada waktu dia mati, hampir tidak punya apapun kecuali sendok apa. Pokoknya sama sekali tidak punya harta yang berarti. Betul-betul luar biasa. Dan Calvin bahkan dipuji oleh Paus yang sedang bertakhta pada waktu Calvin itu mati. Dan mengatakan kekuatan dari orang sesat ini, tiap Katolik dia anggap Calvin sesat sudah pasti ya. Kekuatan dari orang sesat ini terletak pada sikap dia, di mana uang itu sama sekali tidak punya daya tarik terhadap Calvin. Seandainya aku punya pengikut seperti itu, wah, kekuasaan akan melebar kemana-mana. Itu Paus yang memusuhi bisa berikan komentar seperti itu tentang Calvin. Tapi saudara, saya kira 99% manusia, bahkan orang Kristen, cinta uangnya tetap ada. Saya tidak berani bilang saya tidak punya kecintaan pada uang. Saya tidak berani bilang saya tidak ingin uang lebih. Tapi saudara, setidaknya kalau itu ada dan itu belum bisa kita buang, jangan kita turuti. Karena kalau kecintaan pada uang itu kita turuti, itu akan mengarahkan kita dengan cara apapun untuk mendapatkan uang. Dan itu yang membahayakan. Pada waktu kita menuruti dengan cara apapun mendapatkan uang, wah, ini yang celaka saudara. Kalau saya melihat ceritanya Freeport ini saudara, saya pikir Amerika itu betul-betul brengsek habis-habisannya. Ini negara, bukan pribadi, negara. Freeport jelas itu punya Indonesia dan sudah ditemukan sebelum Indonesia merdeka oleh seorang Belanda. Diuji emasnya, kadarnya tinggi dan sebagainya, mereka tahu, tapi belum diambil. Mungkin karena Belanda juga terlibat Perang Dunia Kedua pada saat itu. Dan baru setelah Indonesia merdeka dan sebagainya, baru mulai diselidiki lebih lagi oleh orang Amerika. Dan kabarnya dari Mufu itu ya, Agus Lambert Mufu yang undang saya, zaman Soekarno minta 30% hasil Freeport untuk Indonesia. Amerika tidak mau, anggap 30% terlalu tinggi. Loh, itu punyanya sini. Tidak peduli dia yang nambang, dia gimana, masa Indonesianya minta 30% kebanyakan. Sekarang saya tahu Indonesia dapat berapa, saya cari di Google saudara, hanya dapat 9,3%. Dan betul-betul saya pikir brengsek bajingan ini. Nah, waktu Soekarno tidak mau, kabarnya yang membuat Soekarno jatuh itu adalah Amerika. Karena urusan Freeport, dia jatuhkan dengan powernya. Hal yang semacam demikian saudara. Cinta emas, ini bukan cinta uang ya. Emas ya uang, berdoa saudara, dalam diri sebuah negara. Dan mereka mau lakukan apapun demi uang, demi dapatkan emas itu. Tindakan kotor apapun, jatuhkan pemerintah yang sah atau apapun, di sana minta uang. Kalau itu dituruti, bisa lari kemanapun. Kita mesti berusaha buang cinta uang itu. Tapi kalau belum bisa, setidaknya jangan turuti keinginan mendapatkan uang kalau itu caranya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Daripada berakhir model seperti Yudas, itu sesuatu yang sangat-sangat buruk. Kan coba kita baca komentar dari Calvin. Dan ia pergi dan menggantung dirinya sendiri
Ini adalah harga untuk mana iblis menjual hal-hal yang memikat, dengan mana ia merayu orang-orang jahat untuk suatu waktu. Ia melemparkan mereka ke dalam suatu keadaan kemarahan, sehingga setelah dengan sukarela memotong diri mereka sendiri dari pengharapan keselamatan, mereka tidak mendapati penghiburan apapun kecuali dalam kematian. Kalaupun orang-orang lain mengizinkan Yudas untuk menikmati 30 keping perak itu, dengan mana ia telah mengkhianati Kristus dan keselamatan sendiri, ia melemparkan uang itu, dan bukan hanya membuang penggunaan uang itu dari dia sendiri, tapi bersama-sama dengan upah yang hina daripada Kristus, ia juga membuang hidup atau nyawa sendiri. Terus, yang saya tekankan adalah yang saya garis bawahi dan warna merah itu ya. Ini adalah harga untuk mana iblis menjual hal-hal yang memikat, dengan mana ia merayu orang jahat untuk suatu waktu. Saudara ingat ya, iblis jangan disamakan sedikit pun dengan Tuhan. Dimiripkan, jangan sama sekali, yang beda total. Oh, Tuhan, dia beri keselamatan dan gratis, cuma-cuma, karena dia punya kasih karunia. Tapi iblis, saudara, dia tidak pernah berikan apapun cuma-cuma. Mungkin ya, kalau kita doa sama Tuhan, minta sesuatu, apapun, dan kita doa sama setan, minta apapun, setan lebih cepat jawab. Cuma kalau Tuhan jawab, dia jawab cuma-cuma. Kalau setan jawab, dia jawabnya cepat, saudara. Minta apa? Cepat, kasih. Dan bisa minta apa saja. Mau minta uang, mau minta pangkat, naik kedudukan dalam pekerjaan lebih sukses, dan sebagainya. Dia bisa memberi, akan memberi, tapi dia tidak berikan gratis. Ini harganya. Yudas menjual. Yudas kepingin sesuatu, dapat. Ini harganya. Nyawa dia diminta. Saya tanya, tidak tanggung-tanggung, dia tidak mau duit, dia tidak butuh duit, dia tidak mau apapun yang lain, dia minta nyawa saudara. Saya pikir, saudara, orang mau dagang mau sukses, orang mau buka restoran mau sukses, gampang. Pakai kuasa gelap, pakai dukun, bikin laris. Makanan tidak enak bisa laris, luar biasa larisnya. Kalau tidak pakai magic, aneh, saudara. Bahkan saya dengar bukan cuma restoran, saudara. Ini saya dengar, saya tidak perlu sebut nama. Seorang dokter yang dulu Kak Payu, spesialis Kak Payu belas, tahu-tahu mendadak jadi warisnya, sekarang prakteknya luar biasa. Dan desas-desusnya dia pakai ya semacam magic, pokoknya okultisme, entah bagaimana. Dan hal seperti itu bisa. Setan bisa dimintai banyak hal, dia akan beri lebih cepat, lebih langsung, lebih kontan dibandingkan kalau sudah minta Tuhan. Tapi tidak gratis, dan bayarannya nyawa saudara. Karena saudara jangan main-main dengan okultisme. Itu sesuatu yang luar biasa membahayakan. Saya pikir saudara, banyak gereja menggunakan okultisme, sangat banyak. Yang geblak-geblak tidak karu-karuan, Toronto blessing dan sebagainya. Bahkan penyembuhan-penyembuhan banyak menggunakan kuasa gelap. Dan saudara, kalau dia pakai yang seperti itu, mungkin sekali jemaatnya akan bertambah dengan luar biasa cepat. Mungkin, sangat mungkin. Tapi saudara, bayarannya sama. Semua orang bayaran sama, nyawanya yang diminta. Saudara, apakah gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa kita? Selalu pikirkan itu, saudara. Kalau saudara kepingin duit, apa gunanya dapat seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa saudara, dan saudara masuk selama-lamanya di dalam neraka? Sekarang saudara Matthew Henry, sekarang dalam cerita ini, satu, kita mempunyai suatu contoh tentang akhir yang sangat buruk dari mereka ke dalam siapa iblis masuk. Dan secara khusus mereka yang diserahkan kepada cinta uang. Ini adalah penghancuran dalam mana banyak orang ditenggelamkan olehnya. 1 Timotius 6, 9 dan 10. Ingatlah apa yang terjadi dengan babi-babi, dan tentang pengkhianat ke dalam siapa setan masuk, dan janganlah memberi tempat kepada setan. Sudah kita baca ayat yang dijadikan referensi ya, 1 Timotius 6, 9 dan 10, ayat yang terkenal ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan,
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini sesuatu yang membahayakan. Cinta uang menyebabkan kita mau berbuat apa saja demi uang. Kalau saudara mau berbuat apa saja, termasuk hal yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar firman Tuhan demi uang, tidak usah diragukan. Saudara bukan cuma punya cinta uang, tapi saudara menuruti pendiktean dari cinta uang itu. Dan ini yang celaka. Saudara, lalu dalam bagian terakhir dari kutipan di atas, dia tidak memberikan kitab, pasal maupun ayatnya, tapi dia memberikan bunyinya. Efesus 4 ayat 27 sebetulnya. Dan dalam terjemahan Indonesia berbunyi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terjemahan Indonesia berikan kesempatan tuh ya. Tapi King James, neither give place to the devil, janganlah memberi tempat kepada atau bagi setan. And IVN, do not give the devil a foothold. Dan janganlah memberi setan tempat berpijak. So, foothold itu tempat berpijak sehingga bisa nerondol untuk dapatkan tempat lebih banyak. Di sini kurang ngajarnya setan ya. Dia kalau ngajak kita berbuat dosa dan sebagainya, dia itu datang sopan sekali. Kalau ini daerah saudara, ini seluruh kota ini ya. Lalu dia minta permission, enggak, lalu minta di tengah-tengah. Aku minta setuju kecil, tak 1 cm persegi, pojok, tidak ganggu kamu, tidak, pasti tidak ganggu, tidak. Dan saudara beri dia tempat berbicara 1 cm persegi. Dia nerondol jadi 2 cm persegi, nerondol lagi jadi 4, jadi 8, jadi 16, dan tahu-tahu semua dikuasai. Dan itu cara setan. Kalau setan bilang dosa 1 kali saja, jangan pernah percaya, karena ada 1 kali, ada 2 kali, ada 2 kali, ada 3 kali, dan terusnya, dan terusnya, dan terusnya. Saudara, jangan beri setan tempat berbicara. Dia bukan teman, dia adalah musuh. Dia bukan musuh yang tidak berbahaya, dia musuh yang sangat berbahaya. Kalau seekor anjing gila kepingin minta tempat berpijak di dalam rumah saudara, dan saudara beri, saya tidak waras kan? Setan lebih dari anjing gila, saudara. Kalau saudara beri dia tempat berpijak, saudara memang goblok yang keterlaluan. Tapi saudara, repotnya kita seringkali tidak bisa mendeteksi ini setan atau bukan. Dia begitu hebat dalam menipu. Kata dalam doa saya katakan ya, Tuhan tolong supaya kami diberi mata untuk melihat pencobaan sebagai pencobaan. Waktu pencobaan datang, tidak kelihatan sebagai pencobaan, datang sebagai kewajiban, sebagai apa, sebagai hal yang kelihatan bagus, padahal itu pencobaan dan itu membahayakan. Biarlah doa saya tadi menjadi doa saudara juga setiap saat, sehingga selalu pencobaan datang saudara lihat, dan saudara tahu itu pencobaan dan itu membahayakan, dan saudara lebih waspada. Sekarang kita lihat poin keempat. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot menunjukkan kekerasan Allah. Saudara, bagian ini saya kira perlu diwaspadai dan perlu dicamkan ya, oleh orang-orang yang selalu menekankan kasih Allah. Saya percaya juga Allah kasih, tapi saya juga percaya dia adil dan dia punya kekerasan yang bisa dia gunakan pada waktu dia memang menghendakinya, atau pada waktunya memang sudah sampai. Tapi terlalu banyak orang hanya pikirkan Allah kasih dan hanya kasih dan tidak ada yang lain. Mereka bodoh bukan main. Saudara, mari kita lihat kata-kata Nabi 2. Kita mempunyai suatu contoh tentang murka Allah yang dinyatakan dari sorga terhadap kejahatan dan ketidakbenaran manusia. Roma 1:18. Seperti dalam cerita tentang Petrus, kita melihat kebaikan Allah dan kemenangan dan kasih karunia Kristus dalam pertobatan dari beberapa orang berdosa. Dan demikian juga dalam cerita Yudas, kita melihat kekerasan Allah dan kemenangan dari kuasa dan keadaan Kristus dalam membingungkan orang-orang berdosa yang lain. Saudara, jadi kalau kita percaya kasih Allah, bagus.
Tapi ingat ya, Allah yang kasih itu juga suci dan dia benci dosa. Dan kalau dia bisa murka, dan lambat atau cepat, kalau kita tidak mau bertobat, dia akan lampiaskan murkanya. Dalam kisah Petrus, menyangkal 3 kali, bertobat, diampuni, tetap menjadi rasul. Kita melihat kebaikan Allah dan kemenangan dari kasih karunia Kristus. Tapi dalam cerita tentang Yudas, kita melihat kebalikannya. Kita melihat kekerasan Allah dan kemenangan dari kuasa dan keadilan Kristus dalam membingungkan orang-orang berdosa yang lain. Roma 1:18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, selalu perhatikan ya, orang yang percaya kasih Allah secara salah itu banyak sekali. Dan mereka anggap Allah terus kasih tanpa batas, sabar tanpa batas. Itu nonsens. Karena keadilannya pasti membatasi sifat kasihnya. Tidak bisa tidak. Keadilannya pasti membatasi sifat panjang sabarnya. Tidak bisa tidak. Kalau panjang sabar dan kasih yang tidak terbatas, keadilannya hilang. Dan itu bukan Allah. Sama seperti sikap kita, katanya harus kasih. Juga banyak orang yang tidak ngerti kasih itu bagaimana. Saya tidak mengklaim saya itu penuh kasih. Kalau saya nilai diri saya sendiri, saya memang lebih menekankan kebenaran dan keadilan daripada kasih lemah lembut ramah. Saya lebih kasar, tapi pokoknya saya benar dan saya mau adil. Itu saja yang saya tekankan. Dan dalam berargumentasi kasar, tak maki dan sebagainya, saya tekankan kebenaran dan sebagainya. Saya memang bukan orang yang lalu kasih bagaimana. Tapi saya pikir sikap saya masih lebih baik dari orang yang memikirkan bahwa kita tuh harus selalu kasih, sabar, lemah lembut, termasuk terhadap orang-orang yang adalah nabi palsu. Dan saya bolak-balik berikan ayatnya, dan saya juga tantang balik. Tunjukkan aku satu kasus saja, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Dalam seluruh Alkitab, pilih kasus yang mana? Di mana atau Yesus, atau Rasul, atau Nabi, atau orang Kristen yang saleh manapun yang bersikap ramah dan lemah lembut terhadap seorang nabi palsu. Tunjukkan satu saja, tidak bakal dapat, saudara. Saya sudah cari kok. Tidak ada. Kalau kita bertemu nabi palsu, haruskah langsung kasar? Tentu tidak. Pertama-tama kita ngomong baik-baik. Tapi kalau dia tegar tengkuk dan memang keras kepala dan sebagainya, haruskah tetap lemah lembut, halus dan sebagainya? Orang yang berpikir seperti itu silahkan mereka lakukan itu. Kalau saya tidak. Saya melihat nabi palsu yang jelas-jelas terang-terangan mengeraskan hatinya, dan sudah diberikan penjelasan dan Alkitab dan sebagainya, tidak peduli pada ayat Alkitab. Saya tidak akan bersikap halus terhadap orang seperti itu, atau tak maki, atau tak labrak, atau ya hal-hal yang sejenisnya. Ya saudara, kasih kita haruskah terus kasih lemah lembut dan sebagainya terhadap bahkan nabi-nabi palsu? Saya tidak percaya Alkitab mengajar kita seperti itu. Dan menurut saya, kalau orang terus lemah lembut bahkan terhadap nabi palsu, itu adalah sikap yang sama sekali salah. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah diteladankan oleh siapapun di dalam sepanjang kitab suci. Yesus kurang keras apa saudara? Sepanjang Matius 23, dia maki-maki habis-habisan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kurang apa saudara? Dia obrak-abrik bait Allah. Kurang apa? Itu kasih, panjang sabar, lemah lembut, ramah? Sama sekali tidak. Baik Yesus, Paulus, Yohanes Pembaptis, Stefanus dan sebagainya, semua bersikap kerasnya bukan main terhadap orang-orang sesat yang sudah diberitahu tetapi tetap tidak mau tahu. Sekarang poin yang kelima, orang yang bunuh diri menghindari neraka di dalam dirinya. Ya, dia sedih menderita, tidak tahan neraka di dalam dirinya, bunuh diri untuk menghindari neraka di dalam dirinya, tetapi justru itu membuat dia masuk neraka yang sesungguhnya. Saudara,
Saudara tidak mau bunuh diri saat ini, saya kira. Kalau kepingin bunuh diri mungkin tidak di gereja ya. Tapi siapa tahu suatu kali saudara nanti mengalami saat yang menderita, menyedihkan luar biasa sampai saudara merasa kepingin bunuh diri. Maka biarlah hal ini membuat saudara ingat, jangan lupakan bagian ini. Tuhan berkata demikian, Ia yang berpikir untuk membebaskan rasa sakit hati nuraninya dengan menghancurkan hidupnya, sebetulnya menantang atau melawan Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan yang terburuk dan bunuh diri, sekalipun dinasihatkan oleh beberapa pengajar moral kafir, pasti merupakan suatu obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Betapapun buruk penyakitnya itu, hendaklah kita berjaga-jaga terhadap permulaan dari depresi dan berdoa, Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saya tidak tahu berapa pengajar moral kafir ini yang menganjurkan seperti itu. Saya kok tidak pernah dengar. Tapi dia bilang ada yang menganjurkan seperti itu, pasti gila luar biasa ya. Orang menganjurkan bunuh diri itu mau jadi apa? Moral yang bagaimana itu saya tidak ngerti. Tapi namanya kafir ya bisa saja sinting. Tapi dia mengatakan bunuh diri pasti merupakan suatu obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Seburuk apapun penyakitnya, lebih buruk obatnya. Kalau itu disebut sebagai obat. Jadi saudara, dalam keadaan apapun jangan bunuh diri. Saudara berhasil lepas dari neraka di dalam diri saudara, justru jebur ke neraka yang sesungguhnya, dari mana saudara tidak akan pernah keluar sampai selama-lamanya. Selanjutnya saudara, Tuhan berkata demikian, sekarang rasa takut dari yang Maha Kuasa mengatur dia sendiri terhadap dia. Semua kutuk yang tertulis dalam kitab Allah sekarang masuk ke dalam dirinya seperti air, dan tertiminya ke dalam tulang-tulangnya, seperti telah dinubuatkan berkenaan dengan dia. Mazmur 109:17-18. Dan mendorong dia kepada pergantian atau pertukaran yang putus asa ini. Tukar, ijol. Dia mau buang penderitaannya, gantikan dengan bunuh diri. Saya lanjutkan. Yang untuk lolos dari suatu neraka di dalam dia, meloncat ke dalam neraka di depan dia, yang hanyalah merupakan kesempurnaan dan kekekalan dari rasa takut dan putus asa ini. Ia melemparkan dia ke dalam api, fire, untuk menghindari nyala api, flame. Mungkin bedakan flame, apinya, api yang lebih teman. Hindarkan flame, loncat ke dalam fire, itu lebih ya. Tetapi merupakan kasus yang menyedihkan pada waktu seseorang harus pergi ke neraka untuk suatu kebebasan dari ketidaknyamanan. Saudara, sedih, depresi, tertekan, putus asa jelas bukan hal yang menyenangkan. Pasti sama sekali tidak. Sangat menderita. Saya mengalami berulang kali. Saya pernah dites saudara ya. Saya lupa namanya tes apa itu, pokoknya psikolog seperti itu yang melakukan testing. Lama sudah ngisi dan sebagainya. Dan saya lihat ada dua hal yang luar biasa buruk dalam kepribadian saya. Untuk tingkat anxiety, kekhawatiran, dari skala 0 sampai 100, saya mendapatkan nilai 100. Untuk tingkat depresi, dari 0 sampai 100, saya dapat 95. Sampai sekarang tidak bunuh diri itu kalau tidak Tuhan yang tolong, itu mujizat, sudah tidak masuk akal dengan model seperti itu. Saya pikir, ini apa yang salah dalam diri saya kok bisa sampai seperti itu? Saya tidak ngerti. Waktu masa kecil, saya tidak tahu. Pokoknya dari orang seperti itu, condong pada anxiety dan depression. Sangat. Mungkin saudara hati saya, tapi tidak bisa tidak. Saudara pernah akan mengalami. Akan pernah mengalami. Atau dulu pernah mengalami. Nanti akan lagi. Dan pada saat saya mengalami, selalu ingat ya, jangan lakukan ijol, pergantian, pertukaran yang putus asa ini. Menghindari neraka di dalam kita, kita loncat pada neraka yang di dalam, yang di depan kita. Tuhan memberikan ayat ini bagi saya merupakan sesuatu yang aneh ya. Mazmur 109:17-18
anak-anak pada 18-nya. Ia cinta pada kutuk piala itu datang kepadanya. Ia tidak suka pada berkat piala itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, piala itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak dalam tulang-tulangnya. Dan dia mengatakan ini sebagai nubuat tentang Yudas. Saya tidak tahu apa dasarnya dia menganggap ini sebagai nubuat tentang Yudas. Menurut saya ayat ini tidak ada urusannya dengan Yudas. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, saudara. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot tidak meringankan hukumannya. Maksud saya hukuman dari Allah dalam kekal. Jadi saudara, jangan pikir karena dia sudah menderita bunuh diri, ini pasti menderita kematian yang mengerikan, maka hukumannya di neraka dikurangi. Bukan dikurangi. Dan bukan saja tidak dikurangi, tapi ditambah. Karena bunuh dirinya ini dosa tambahan lagi. Jangan pikir bunuh dirinya sendiri itu kita punya hak. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Membunuh diri adalah dosa. Tidak beda dengan bunuh orang lain, saudara. Itu tetap membunuh dan itu tetap dosa. Calvin berkata demikian. Maka sekalipun Allah tidak mengelurkan tangannya, orang-orang jahat kecewa tentang keinginan-keinginan mereka, sehingga pada waktu mereka telah mendapatkan keinginan-keinginan mereka, mereka bukan hanya membuang dari diri mereka sendiri penikmatan dari keuntungan-keuntungan yang tidak memuaskan, tetapi bahkan membuat tali bagi diri mereka sendiri. Tetapi sekalipun mereka adalah algojo mereka sendiri dengan menghukum diri mereka sendiri, mereka tidak dalam hal apapun meringankan atau mengurangi kekerasan dari murka Allah. Jangan pikir dengan sakit diri sendiri, bahkan bunuh diri sendiri. Tidak peduli dengan cara sesakit apa saudara membunuh diri, lalu saudara meringankan hukuman di dalam neraka. Tidak bakal, saudara. Bunuh diri mungkin ada cara yang enak, ada yang sangat tidak enak. Saya paling tidak ngerti kalau ada orang bunuh diri dengan siram dirinya dengan bensin lalu bakar. Itu luar biasa sakitnya, saudara. Dulu guru saya mengajar kimia waktu di SMA pernah mengatakan kalau mau bunuh diri yang paling enak, paling gak kerosok, pakai gas CO. Makanya banyak orang bunuh diri dengan masuk di garasi, mobilnya dijalankan terus, bahkan mungkin kasih selang dari knalpotnya masuk ke mobilnya, itu ada gas CO-nya, membunuh tanpa terasa sama sekali katanya. Atau mungkin kalau pakai cyanida cepat, dalam waktu hitungan detik amblas. Cyanida itu semacam racun. Kalau saudara lihat film-film spy dan pakainya ya, ditangkap daripada disiksa. Spy itu selalu diberikan persediaan pil cyanida, makan dalam waktu detik amblas. Detik, saudara ya. Begitu kerasnya racunnya, hanya dalam bilangan detik, tak bisa, amblas, sudah mati. Supaya dia tidak disiksa dan rahasia tidak bocor, maka itu yang dilakukan. Dan saudara, mau pakai cara sesakit apapun, potong jarinya sedikit-sedikit sampai darahnya habis, akhirnya mati, lama sekali matinya, tetap tidak mengurangi hukuman di neraka. Pikirnya tidak dosa nyakiti diri sendiri, apalagi bunuh dirinya. Tidak bisa, tidak. Itu dosa. Jadi saudara, tidak peduli kematiannya mengerikan atau bagaimanapun, itu sama sekali tidak meringankan hukumannya. Hal yang lain, saudara, ini tambahkan oleh Calvin ya, yang juga tidak meringankan hukumannya adalah bahwa apa yang dialami atau apa yang menimpa atau apa yang dilakukan Yudas Iskariot itu telah diramalkan, dinubuatkan, ditetapkan, dan tidak bisa tidak terjadi. Tapi laki-laki itu tidak meringankan hukumannya, karena pada waktu itu terjadi, Yudas melakukan dengan kemauannya sendiri. Kita lihat Calvin berkata demikian dalam tafsiran tentang kisah 1:16. Kisah 1:16-nya saya baca lebih dulu ya, di bawahnya ya. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan. Harus genap, tidak bisa, mesti terjadi. Jadi dia tidak bisa tidak mengkhianati ya. Lalu kok Calvin berkomentar tentang ayat ini, Yudas juga tidak bisa dimaafkan karena apa yang menimpanya telah diramalkan. Karena ia jatuh bukan karena dipaksa oleh nubuat itu, tetapi hanya oleh kejahatan hatinya sendiri. Jadi di situ Tuhan menetapkan, Tuhan menubuatkan,
orangnya nanti bertindak dengan kemauannya sendiri. Misalnya saudara, contoh yang lain yang menyolok juga Firaun. Musa diutus, Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun, tidak bakal dilepaskan. Waktu Musa sampai sana, dikatakan apa? Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Tuhan menetapkan, Tuhan menubuatkan. Padahal terjadi orangnya mau sendiri, dan karena itu dia yang bertanggung jawab. Dan ini yang harus ditekankan. Teologi reform mengajarkan bahwa Allah berdaulat, menetapkan segala sesuatu. Dan kan sekalipun seseorang itu kalau ditetapkan berdosa, dia mesti, tidak bisa tidak, dia mesti melakukan hal itu sebagaimana telah dinubuatkan, sebagaimana telah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa tidak. Tetapi pada saat orang itu melakukannya, dia tetap melakukannya dengan kemauannya sendiri. Dan karena itu ia berdosa, dan dia bertanggung jawab atas tindakannya, dan harus dihukum atas tindakannya. Saudara, hal ini selalu diprotes ya. Orang-orang yang non-Calvinis, non-reform di Facebook itu seringkali mengejek hal ini. Aku ditentukan, aku berdosa, ya Tuhan yang salah, kok aku yang salah? Kalau semua ditentukan, buat apa aku berdoa? Aku dosa, tidak salah, Tuhan yang salah. Dan saya berikan jawaban ini sudah. Pada waktu kita membaca Roma 9, mulai ayat 10, bahkan sebetulnya sebelumnya sudah mulai, tapi ayat 10 yang sudah jelas sekali, sampai dengan ayat 18, Paulus jelas bicara tentang predestinasi. Lalu ayat 19 dia mengantisipasi suatu pertanyaan, suatu keberatan, suatu protes dari orang-orang yang mendengar ajaran dia tentang predestinasi. Roma 9:19 berkata demikian, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Dalam terjemahan NIV lebih jelas ya. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who will resist his will? Salah satu dari kamu akan berkata kepadaku, lalu mengapa Allah tetap menyalahkan kita? Karena siapa menentang kehendaknya? Kalau dia tentukan pasti terjadi. Dia tentukan saya tidak percaya, saya pasti tidak percaya. Loh kak, apa dimasukkan neraka, kenapa? Karena saya tidak percaya dengan kemauan saya sendiri. Bukan Allah yang paksa, saya tidak mau sendiri. Jadi jelas saudara, setelah bicara predestinasi, Paulus memikirkan persoalan yang selalu atau sangat sering dipikirkan oleh manusia. Kalau memang Allah menentukan, khususnya dosa atau ketidakpercayaan, dan hal itu tidak bisa tidak, pasti terjadi. Lalu mengapa orang yang melakukan itu tetap dipersalahkan? Paulus menjawab dengan ayat 20 dan 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang peneliti yang mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Biasa itu sebenarnya bukan netral ya, tapi negatif. Yang satu mulia, yang satu negatif. Haknya tukang tanah liatnya, saudara, penjuna itu punya hak. Tuhan berhak, dia penjunanya, kita tanah liatnya. Ada yang dijadikan vas yang bagus, dipakai menghiasi ruangan yang mewah dan pakai. Yang satu lagi pakai buat pispot. Nah saudara, yang dibuat pispot tidak punya hak protes. Kenapa aku jadi pispot? Penjuna aku jawab, karena aku mau begitu. Kamu tanah liat, tutup mulutmu, aku mau kamu jadi pispot. Habis perkara. Di sini kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Dia berhak. Titik. Nah, habis perkara. Saudara, tidak perlu protes apapun dalam hal dosa, lalu salahkan Allah dan sebagainya. Itu tidak akan mengurangi hukuman saudara. Ya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh. Tindakan bunuh diri Yudas Iskariot ini menunjukkan ketidakbersalahan dari Kristus. Ini hal positif yang muncul dari tindakan Yudas bunuh diri ini. Aaron Clark berkata demikian, jika pernah dikatakan orang yang mengenal dia dengan paling baik menyerahkan dia sebagai seorang penipu. Ini orang yang anti Kristen ya. Lihat, Yudas itu muridnya bisa menyerahkan, mesti Yesusnya gak beres. Karena dia mengkhianati, dia paling kenal, dia tahu. Tapi dia sambung saudara, terhadap hal ini bisa segera dijawab.
Orang yang sama dipukul dengan penyesalan, datang dan menyatakan kesalahan sendiri dan ketidakbersalahan Kristus, menuduh dan membuktikan atau menyatakan bersalah para pemimpin Yahudi dalam sidang terbuka tentang penyewaan dirinya untuk melakukan tindakan jahat ini, melemparkan kembali uang suap yang telah mereka berikan kepadanya, dan lalu menggantung dia sendiri melalui kesedihan dan keputusasaan setelah menyimpulkan kejahatannya dalam perkara ini adalah terlalu besar untuk diampuni. Ya saudara, tindakan dari Yudas Iskariot, dia menyesal, dia kembalikan uang, dan dia menyatakan Yesus tidak bersalah. Lalu dia menggantung diri, membalik semua. Kalau mereka mau ngejek dan sebagainya, itu membalikkan semua. Justru Yudas Iskariot, kumpul Yesus 3,5 tahun. Kalau Yesus yang bersalah, dia pasti bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Dia bukan orang bodoh. Tapi saudara, dia tidak bisa menunjukkan kesalahan, dan dia berkata, aku bersalah karena telah menyerahkan darah yang tidak bersalah. Ya saudara, jelas kata-kata dia, pengakuan dia begitu penting, menunjukkan Kristus memang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, mengapa mati salib? Harus mati untuk orang lain. Dan Alkitab melanjutkan dengan kata-kata ini, hendaklah ia yang memilih setelah bukti lengkap dari ketidakbersalahan Kristus ini untuk melanjutkan keberatan atau penentangan dan berteriak penipuan. Berhati-hati, terus yang ngotot, terus penipuan, maki Kristus ya. Hati-hati ya, supaya ia tidak pergi dan melakukan hal yang sama seperti yang Yudas lakukan. Saya baca terus, Kayafas, Pilatus, dan Yudas telah melakukan demikian. Saya memang pernah dengar Kayafas dan Pilatus juga nanti bunuh diri ya. Dan saya telah mengenal beberapa orang yang telah menyebut Kristus seorang penipu, yang telah memotong tenggorokan mereka sendiri, menembak, menenggelamkan, atau menggantung diri mereka sendiri. Allah adalah seorang Allah yang cemburu dan sangat marah atau membenci segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan terhadap kebenaran kekal yang datang pada manusia melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Memang di sana satu golongan dari deis, yaitu mereka yang ganas atau jahat dalam hidup mereka, dan jahat atau bersifat mematikan dalam pertentangan mereka terhadap kekristenan, yang biasa membawa diri mereka sendiri pada akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya. Saudara, saya berikan dua catatan ya. Pertama, deis itu adalah orang yang percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta, tapi lalu meninggalkannya dan tidak mempedulikannya, tidak mengurusnya. Itu disebut deis, dan ajarannya deisme. Lalu saudara, kata-kata Adam Clarke bagian akhir yang saya garis bawahi, yang biasa membawa diri mereka sendiri pada akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya. Kata-kata akhir atau kematian yang datang sebelum waktunya hanya bisa dibenarkan dari sudut pandang manusia. Bagi kita, orang yang bunuh diri kelihatannya mati sebelum waktunya ya, bagi kita, karena kelihatannya dia mestinya bisa hidup terus ya. Tahu-tahu dia tembak, dor, mati sebelum waktunya. Sudut manusia, sudut Allah saudara, tidak bisa. Dari sudut pandang Allah tidak ada apapun bisa terjadi sebelum waktunya. Kematian orang juga tidak. Saya pernah punya teman kos. Waktu saya kos di Malang, pertama-tama pergi ke Malang, teman kos saya itu sekarang jadi notaris top Surabaya, Wahyudi. Dan dia kamarnya jajar dengan saya, ada pintu geser, ngobrol terus sama saya. Dan saya percaya Allah menetapkan dan sebagainya, macam-macam hal saudara. Dan dia tetap tidak bisa terima. Allah menetapkan kematian, tidak masuk akal kata dia. Sekarang aku gini, belum waktunya mati, tak ambil pisau tak bunuh, aku mati. Saya ambilkan pisau saudara. Aku bilang belum waktunya mati, bunuh. Dia goblok jujur, pakai tuntut diri sendiri, tak kasih pisau, bunuh, belum waktunya mati. Dia cengeng-cengeng saudara. Dia tidak berani tuntut dia sendiri. Kalau dia kerja cukup gendeng untuk berani, pas sebelum mati saya bilang sorry aku salah, memang waktunya mati kamu. Ya, kan gampang mau kayak gitu. Tapi saya yakin dia tidak akan berani tusuk dia sendiri. Dia pakai contoh dia sendiri. Aku belum waktu mati. Belum waktu mati. Tusuk mati. Belum waktu mati. Tidak bisa mati. Tusuk. Tak kasih pisaunya sendiri sama saya. Dia tidak berani tusuk saya. Dengar.
Kalau Tuhan memang waktunya dia mati bagi dari sudut pandang Tuhan, dia pasti berani. Gila sekali, tusuk sungguh-sungguh sama dia. Tapi kalau Tuhan memang tahu belum waktunya, Tuhan akan berikan rasa takut di dalam otaknya dia, kewarasan yang cukup untuk membuat dia tidak bunuh diri. Kalau Tuhan memang nggak mau orang mati, saudara, mau bunuh diri dengan cara apapun nggak mati, saudara. Aneh ya, pesawat jatuh tuh orang bisa nggak mati loh. Biasanya mereka mati semua, tapi kadang-kadang terjadi jatuh ada yang nggak mati. Saya pernah baca, saya pernah cerita bolak-balik, saya kira orang yang bunuh diri dengan loncat dari gedung tingkat 86 tingkat di atas 200 meter kan, bisa nggak mati lah. Itu 200 meter dari permukaan tanah, tinggi sekali, angin keras sekali, anginnya bertiup, orangnya jatuh di tingkat 85. Ini cerita sungguh-sungguh terjadi di masa koran, saudara. Saya gunting ya, tapi itu terjadi sungguh-sungguh. Jatuh di tingkat 85, ketebuk, sakit cuma 3 meter atau 2,5 meter, gak jadi bunuh diri dia. Jatuh saat tingkat saya loro kok, 186 tingkat, gak jadi bunuh diri, gak jadi mati. Bagi kita sudah loncat 380 mesti mati 100%, tidak mungkin tidak. Tuhan belum mau, tidak mati, saudara. Itu terjadi sungguh-sungguh masuk kolam, saudara. Jadi saudara, kematian yang sebelum waktunya bisa datang tidak ada. Apakah orang ditembak orang lain, atau dia bunuh diri, atau apapun, tidak ada kematian datang sebelum waktunya. Kalau belum waktunya, tidak bakal mati, tidak peduli bom nuklir meledak di sebelah saudara. Tuhan bisa membuat saudara tidak mati, boh gimana caranya. Tapi ini sudah waktunya mati. Sing gak menjadi itu saudara, hal kecil-kecil yang konyol-konyol loh, kepleset kulitnya pisang, blak mati. Bisa saja. Nek memang wayangnya mati, karena hal yang konyol-konyol, tidak akan mati. Belum waktunya, karena hal besar bagaimanapun tidak akan mati. Jadi saya tidak percaya kematian datang sebelum waktunya. Tapi tidak berarti bahwa kita boleh coba bunuh diri. Saya tak lihat ini wayangnya mati apa enggak. Nah saudara memang sudah cukup dakwah seperti itu, memang mungkin wayangnya mati barangkali saudara. Kalau enggak, Tuhan akan berikan kewarasan yang cukup untuk tidak berusaha bunuh diri. Dan hal yang ke-8 yang terakhir, saya menganggap tindakan bunuh diri dari Yudas sebagai bukti tambahan bahwa dia adalah orang Kristen KTP. Tentang diri dia orang Kristen KTP sudah berikan berapa session tempoh hari ya. Tapi ini tambahan bukti. Kalau dia bisa bunuh diri dan berhasil mati, berarti 1 Korintus 10:13 tidak berlaku atas dia. Berarti dia bukan orang Kristen. Orang bisa bunuh diri berhasil, bagi saya itu membuktikan dia bukan orang Kristen yang sejati. Karena pencobaan kok bisa lebih dari kekuatannya. Pada Tuhan menjanjikan pencobaan yang diberikan tidak lebih dari kekuatan kita. Waktu diberikan, dia berikan jalan keluar, orang itu bisa menanggungnya. Orang yang bisa bunuh diri berhasil mati, pasti dia bukan Kristen. Dia pasti hanya Kristen KTP. Inti saudara, dari seluruh tindakan bunuh diri ini satu tindakan yang tidak disarankan untuk siapapun dalam sikon apapun untuk diteladani. Dalam keadaan apapun, tetaplah percaya, tetaplah berharap, datanglah pada Tuhan. Seberat apapun dosa saudara, kesedihan penderitaan saudara, jangan cari obat yang lebih buruk daripada penyakitnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami belajar tentang banyak hal tentang tindakan bunuh diri Yudas, pengharmonisan ayat, dan juga alasan-alasan dan sebagainya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami di kemudian hari. Tapi kami tahu bahwa selama hidup dalam dunia, penderitaan, kesedihan pasti banyak, bahkan yang sangat-sangat hebat, yang memungkinkan untuk mendorong, menggoda kami untuk melakukan tindakan bunuh diri. Pada saat semacam demikian, Tuhan tolong
ingatkan kami akan firman hari ini, dan berikan kami kekuatan menahan godaan apapun untuk bunuh diri, menahan penderitaan dan kesedihan yang bagaimanapun, supaya jangan kami melakukan hal yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.